Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mid mapping saya. Nah, sebelumnya saya punya pantun. Pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum terasa segar. Nah, belajar tekun setiap waktu agar cita-cita muda tercapai besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mid mapping saja ya. Langsung saja ya. Inversi adalah salah satu bentuk penalaran langsung dalam logika tradisional. Nah, dalam inversi kita membentuk sebuah proposisi baru disebut inversi. Dari proposisi awal disebut inverten. Perubahan terjadi terutama pada subjek dan predikat dengan aturan tertentu. Nah, sederhananya proposisi awal disebut inverten, kesimpulannya disebut inversi. Tujuan inversi adalah menghasilkan proposisi baru yang subjeknya berlawanan, kontradiktoris dari subjek proposisi asal. Nah, jenis-jenis inversi yang pertama ada inversi penuh. Predik pada inversi adalah kontradiktori dari predikat inverten. Nah, kualitas inversi sama dengan kualitas inverten. Afirmatif atau negatif tetap sama. Yang kedua ada inversi sebagian. Predikat inversi tetap sama seperti predikat pada inverten. Nah, kualitas inversi berbeda dari inverten. Proses inversi mengikuti beberapa ketentuan penting. Yang pertama ada subjek inversi selalu kontradiktori dari subjek inverten. Nah, yang kedua predikat inversi. Pada inversi sebagian predikat tetap sama dengan predikat inverten. Pada inversi penuh predikat menjadi kontradiktori pada predikat inverten. Aturan ini memastikan bahwa perubahan proposisi tetap berbeda dalam kerangka logika yang valid. Nah, hubungan inversi dengan teknik logika lain. Nah, inversi seperti kontraposisi adalah bentuk penyimpulan majemuk. Ia memerlukan penggunaan observasi dan konversi secara pergantian untuk mendapatkan hasil akhir. Tidak ada urutan baku jika satu langkah buntu. Misal, observasi menghasilkan proposisi yang tidak dapat dikonversikan, maka harus diulang dari teknik lain. Contoh inversi dari berbagai proposisi. Yang pertama ada inversi proposisi. Yang pertama ada inversal afirmatif. Inverten semua S adalah P hasil. Inversi penuh, inversi sebagai O. Yang kedua ada inversi proposisi E, inversal negatif. Inverten tidak satu pun S adalah P hasil. Nah, penuh, inversi penuh O, inversi sebagai inversi proposisi partikular afirmatif. Inverten sebagai S adalah P hasil. Nah, tidak dapat diinversikan. Yang D, inversi proposisi O, partikular negatif. Inverten sebagai S tidaklah P hasil. Nah, tidak dapat diinversikan. Kesimpulannya yang pertama, inversi adalah teknik pengubah proposisi dengan membalik subjek menjadi kontradiktorinya serta memodifikasi predikat sesuai jenis inversinya. Nah, yang kedua, tujuan inversi adalah memperoleh posisi yang memiliki hubungan logis dengan premis awal tanpa menambah premis baru. Nah, yang ketiga, inversi menjadi salah satu bagian dari pola penalaran tidak langsung bersama konversi
subversi, dan kontraposisi. Yang keempat, proses inversi melibatkan teknik lain seperti obversi dan konversi. Nah, jika salah satu langkah gagal, proses harus diulang dari pendekatan berbeda. Nah, yang kelima, hanya proposisi universal A dan E yang bisa diproses hingga penghasilan inversi. Yang keenam, proposisi partikular dan O umumnya tidak dapat diinversikan. Nah, yang ketujuh, hasil akhir inversi bisa berubah inversi penuh atau sebagai tergantung perubahan predikat dan kualitas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.